Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat pergerakan yang cukup volatil terjadi di Bitcoin selama 24 jam terakhir. Setelah kemarin kita mendapatkan rebound yang lumayan signifikan ke area 60.000 sebelum pada akhirnya mendapatkan rejection juga yang tidak kalah signifikan. Dan sekarang kita mendapatkan pergerakan yang cukup choppy di Bitcoin. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang sedang terjadi in terms of price action dan juga apa yang bisa kita expect berikutnya. Diikuti juga beberapa indikator yang mungkin bisa menjadi sedikit hopium lah untuk teman-teman yang merupakan investor Bitcoin dan juga cryptocurrency. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,08 triliun dolar atau naik sekitar 1,39%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Dan menjadi top performer hari ini adalah Ethereum dengan kenaikan 4,61% ke 2.661 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, ini adalah mungkin hopium yang pertama gitu ya. Kita melihat ada pattern yang terus berulang di setiap cycle Bitcoin. Itu bukan sesuatu yang rahasia ya. Semua orang tahu bahwa di setiap cycle biasanya kita memang mendapatkan ada banyak sekali hal yang terulang. Nah, salah satunya teman-teman adalah pergerakan Bitcoin selepas halving. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat di sini, setiap kali kita melalui halving, 7% setelahnya, gitu ya, menjelang halving berikutnya, itu kita akan mendapatkan pergerakan yang parabolik ke atas. Nah, ini sudah terjadi selama beberapa cycle sebelumnya, teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatikan di halving pertama, setelah 7% kita mendapatkan pergerakan parabolik di sini. Halving kedua juga sama, itu menjelang pergerakan parabolik. Halving ketiga sama juga beberapa saat kemudian setelah 7% di halving ketiga, kita juga melihat pergerakan yang parabolik. Guess what, teman-teman? Kali ini kita sedang mendekati atau sudah menyentuh area 7% lagi. Sehingga kalau misalnya nih kita akan mengulangi hal yang sama dengan apa yang kita lihat beberapa kali sebelumnya, maka kita harusnya bisa expect Bitcoin kembali ke all time high yang baru dalam beberapa bulan ke depan. Dan itu sebenarnya sesuai dengan ekspektasi banyak orang ya teman-teman, yaitu adalah kita akan melihat Bitcoin kemungkinan mendapatkan pergerakan yang sangat positif di kuartal 4 tahun 2024. Itu juga sesuai dengan katalis yang baru sekedar rumor sebenarnya, yaitu adalah pengembalian dana sebesar bilionan dolar, bahkan belasan billion dolar dari FTX ke para penggunanya. Yang tentunya akan menjadi sebuah boost yang sangat besar karena uang sebesar belasan billion dolar tentunya akan membawa dampak yang sangat signifikan. Terutama apabila market dalam keadaan yang liquidity-nya tidak terlalu tebal. Dan itu tentunya bisa menjadi salah satu katalis yang menciptakan sentimen positif di market cryptocurrency untuk kuartal 4 tahun 2024. So, itu adalah hopium yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kita juga melihat ada banyak sekali analis di luar sana yang memberikan semacam pandangannya lah terhadap apa yang sedang terjadi di Bitcoin. Dan menurut Max di sini, bahwa ada satu teori yaitu adalah parabolic curve step-like formation. Di sini katanya nih mirip dengan apa yang kita lihat dengan pergerakan Bitcoin. Artinya pergerakan Bitcoin selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir itu menyerupai apa yang disampaikan di teori parabolic curve step-like formation di sini. Dan menurut Max, kita baru menyentuh ke base keempat, artinya masih ada satu base terakhir yang biasanya adalah pergerakan parabolik dan itu merupakan push terakhir sebelum pada akhirnya kita akan masuk kembali ke bear market. Dan tentunya tidak mengherankan ya, target dari Max sendiri itu di sekitaran range 150 sampai 180 ribu dolar. Itu merupakan target yang
saya rasa sudah cukup realistis ya untuk kita-kita yang berada di cycle ini, karena itu hanya pergerakan kurang lebih 150 sampai kurang lebih 200% lagi dari sini, teman-teman. Dan pergerakan 150 sampai 200% untuk fase parabolik di Bitcoin itu bukan sesuatu yang terlalu luar biasa, bahkan itu sesuatu yang sangat wajar. Karena kalau misalnya kita lihat pergerakan parabolik yang sebelum-sebelumnya, teman-teman, itu kenaikannya bisa sampai ribuan persen, atau setidak-tidaknya di atas 500%. So, kalau kita cuma expect ada pergerakan sampai ke 100.000, 150.000, ya itu sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu extraordinary ya. Itu adalah sesuatu yang wajar terjadi karena itu memang sesuai dengan trajectory dari pergerakan harga Bitcoin. Cycle-cycle sebelumnya kita melihat pergerakan yang sama gitu loh. Jadi ini adalah hot film yang kedua, teman-teman, bahwa ada sebuah teori yang menyampaikan bahwa kita sepertinya masih mempunyai satu push terakhir ke atas. Selain itu juga, menurut Sensei di sini, kita melihat market itu sekarang berada dalam fase bear trap. Jadi, kalau misalnya kita katakan di market itu ada semacam cycle, teman-teman, secara mental ya. Bahwa yang pertama, kita melihat ada fase akumulasi terlebih dahulu, ada trend emergence, ada momentum building, ada shakeout, ada first sentiment extreme, ada bear trap, kemudian renew optimism, FOMO, euphoria, kemudian masuk ke shoot across the bow, bull trap, lower high, breakdown, fear and capitulation, and bottom fishing, despair, and end of bear. Jadi ini fasenya jauh lebih banyak ya daripada yang biasa kita lihat psychology of market cycle, itu yang tradisional. Sekarang ada yang dibuat khusus mungkin untuk kripto gitu ya. Dan menurut si Sensei di sini harusnya kita sekarang berada di fase bear trap dan kita masih akan masuk ke beberapa fase, yaitu renew optimism, FOMO, dan juga kemudian euphoria. Nah, saya merasa teman-teman kita baru akan masuk ke fase renew optimism kemungkinan kalau kita sudah break di atas area $75.000, roughly kurang lebih sekitaran area tersebut. Barulah kita akan mungkin masuk ke area FOMO kalau Bitcoin sudah ada di range 85 atau 90-an ribu. Euphoria mungkin kalau kita sudah break di atas area $100.000. Saya secara pribadi teman-teman udah menyampaikan ini mungkin beberapa kali sebelumnya, tapi range yang saya targetkan untuk cycle top kali ini hanya di sekitaran 100 sampai $120.000. Which is mungkin bagi sebagian orang merupakan target yang terlalu rendah gitu ya. Tapi bagi saya tidak ada keperluan bagi saya untuk menjual persis di top, teman-teman. Karena kita nggak bakalan tahu di mana topnya berada. Kalau memang saya akan kehilangan gains mungkin 50-60% dari sana, so be it. Daripada saya harus melihat gains yang saya dapatkan selama mungkin saya bertahan 1,5 sampai 2 tahun terakhir, hilang dalam sekejap hanya karena saya greedy dan mau menjual persis di pucuk. Yang bukan tidak mungkin dilakukan, tapi akan sangat sulit. Makanya sangat disarankan teman-teman, kalau misalnya kalian investasi di Bitcoin atau investasi di aset kelas manapun, ketika kalian masuk, mungkin cara yang paling baik adalah melakukan dollar cost averaging. Keluarnya juga sama, menggunakan teknik dollar cost averaging out. Artinya kalau misalnya kalian mempunyai target di angka $120.000, mungkin di range area 90.000 kalian sudah boleh start untuk mungkin take profit 15%. Naik lagi 100.000, boleh take profit 15% lagi. 110.000, take profit lagi 15%. Sisanya mungkin di 120. Atau kalian misalnya mau take profit setengah di 120.000 dan melihat bagaimana keadaannya. Apapun itu. Tapi intinya kalian harus mempunyai exit plan. Dan saya pribadi akan menggunakan yang namanya dollar cost averaging, baik masuk maupun out. Jadi, saya mungkin akan mendapatkan harga rata-rata, mungkin bukan yang terbaik harga rata-ratanya, tapi at least saya mendapatkan gains yang lumayan. Dan sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kalian terus mencoba untuk menebak topnya di sebelah mana, biasanya kalian akan justru menjual terlalu lambat. Karena ketika kita sudah masuk ke bear market,
biasanya di awal itu nggak kelihatan bahwa kita berada di bear market, barulah ketika kita sudah drop 40, 50, atau bahkan 60%, ketika kalian sudah menyadari bahwa oke, ini kita sebenarnya akan masuk ke bear market, biasanya sudah sedikit telat untuk jualan. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini, teman-teman, yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. So, di video kemarin, teman-teman, saya sampaikan bahwa saya expect Bitcoin masih akan membuat satu lagi push ke bawah sebelum pada akhirnya mengalami rebound. Dan saya katakan potensi local bottomnya ada di range 57.500 sampai 57 ribuan. Sialnya, teman-teman, kita tidak berhasil untuk menyentuh area tersebut. Kita cuma nyampe ke 57.600 dan kemudian kita mengalami rebound yang signifikan. Bahkan nyampe lagi ke sekitaran area range 60.500-an. Sebelum pada akhirnya kita kembali mengalami rejection. Dan saya harus akui, teman-teman, saya tidak sempat masuk ke setup apapun. Karena mau long ya tidak sampai ke area yang saya mau short pun saya tidak menemukan ada setup yang saya kehendaki. Karena saya di video kemarin juga sampaikan bahwa 60.000 masih tetap bisa kita jadikan area untuk mencari peluang short, teman-teman. Nah, saya nggak tahu apakah ada dari teman-teman yang sempat memanfaatkan peluang setup untuk long ataupun short di area 60.000. Kalau misalnya ada, mungkin boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Tapi yang mau saya sampaikan di sini, teman-teman, pergerakan Bitcoin selama 24 jam terakhir, itu saya kategorikan sebagai pergerakan yang ugly, gitu. Jelek pergerakannya, choppy banget, dan ini sangat tidak ideal untuk kita trade. Namun, teman-teman, selama area 60.000 ini di weekly, itu belum berhasil kita reclaim, maka area ini masih tetap akan provide some major resistance. Kita bisa melihat kemarin kita mencoba nih untuk breakout lagi di atas 60.000, tapi kemudian lagi-lagi tidak berhasil dan mendapatkan rejections. Dan di daily candle juga menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu baik ya. Bahwa kita memang mendapatkan respon dari para buyers, tapi kemudian setelah menyentuh area 60.000, kita kemudian mendapatkan rejection lagi. Setelah adanya candle bearish yang cukup tebal di sini. Sehingga menurut saya, teman-teman, kalau misalnya diperhatikan secara price action, kita itu sekarang masih kemungkinan akan berada di fase konsolidasi di sini. Oke? Dan masih ada peluang bagi kita untuk mendapatkan satu lagi push ke bawah menuju ke area 57.000 atau bahkan 56 ribuan. Sebelum pada akhirnya kalau kita bisa mendapatkan reaksi signifikan dari sana, itu bisa menjadi bottom untuk pullback yang kita lihat di sini. Oke, dan bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa koreksi atau pullback yang kita lihat di sini telah usai? Salah satu clue-nya adalah mungkin kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin berhasil breakout dari area trendline yang ini, teman-teman. Nah, jika area trendline ini mampu kita breakout dan kemudian kita konsolidasi di atas area tersebut, maka ada peluang yang cukup besar kita telah mengakhiri koreksi atau pullback yang ada di sini dan bersiap untuk mengalami push berikutnya ke atas, setidak-tidaknya kembali ke area high terakhir di 62.700 di sini. Kalau itu mampu kita break, saya rasa kita akan dengan sangat cepat melihat Bitcoin push lagi ke sekitaran area 66 sampai 67.000 dolar. Jadi ini kembali bisa menjadi salah satu setup ya, yang mungkin akan saya manfaatkan kalau misalnya terjadi breakout dari trendline. Ini akan menjadi peluang bagi saya untuk masuk long. Tapi kalau misalnya teman-teman kita mendapatkan satu lagi push ke bawah, ini juga sama. Kalau misalnya ada reversal pattern yang saya lihat terbentuk di sekitaran area ini juga akan saya jadikan peluang untuk mencari long. Tapi sebelum kedua senario tersebut terjadi, saya masih akan mungkin membiarkan Bitcoin memberikan kita clue berikutnya. Ini masih adalah gray area. Dan saya rasa trade dengan keadaan market yang pergerakannya seperti ini tidak worth it untuk dilakukan. Itu kalau saya pribadi ya, teman-teman. Tapi kalau kalian yang nekat untuk melakukan hal tersebut, ya sebenarnya tidak ada salah juga gitu ya. Karena mungkin kalian ada tipikal trader yang agresif. Itu wajar. Ada yang memang tipikalnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang konservatif,
mungkin sekarang bukan saatnya yang tepat untuk start terlalu agresif masuk ke sebuah trade. Karena pergerakan yang kita lihat di sini itu terlalu choppy, terlalu ugly, dan sangat sulit untuk diprediksi. Tetapi kedua trendline ini mungkin bisa membawa sedikit sedikit pencerahan untuk kita-kita yang mau tahu untuk short term kira-kira Bitcoin bakalan kemana nih. Kalau misalnya kita melakukan breakdown dari sini, teman-teman, maka saya rasa kita akan kemudian menuju ke area 57.000. Kalau misalnya kita breakout ke atas, maka ada potensi kita kembali nge-retest ke area trendline di sini di sekitaran $61.000. Jadi sekarang kita sedang membentuk sebuah pattern yang mengerucut. Kalian mau sebutnya sebagai symmetrical triangle boleh, mau sebutnya sebagai penan juga bebas gitu ya. Tapi ini adalah sebuah pattern yang netral bagi saya. Artinya, dia bisa melakukan breakout ataupun breakdown. Beda cerita kalau misalnya yang ini. Kita melihat ini adalah bear flag. Jadi kecenderungannya adalah bearish, teman-teman. Kalau kita melihat bull flag, berarti kecenderungannya kan bullish. Tapi kalau misalnya symmetrical triangle atau kalian mau sebutnya semacam penan, itu saya lebih kategorikan sebagai pattern yang neutral atau netral. Artinya kita bisa break ke salah satu arah dan itulah yang akan kemudian menentukan pergerakan berikutnya. So, untuk sementara saya akan melihat breakout-nya ke sebelah mana di sini, teman-teman. Kalau misalnya kita breakout, maka kita akan nge-retest ke area 61.000. Breakdown kita akan nyentuh ke area 57.000. Dan dari area ini saya akan mencari peluang untuk long, atau misalnya kita kembali nge-retest ke area upper trendline dan kemudian ada reversal pattern dari sini, ini akan saya manfaatkan untuk peluang short. Tapi kalau kita breakout dan consolidate, ini adalah peluang untuk long. Jadi semua skenario akan saya antisipasi dan berdasarkan skenario yang sudah kita siapkan, kita tinggal menunggu market kasih kita yang mana. Kalau misalnya kita dikasih yang ini ya kita ambil, dikasih yang ini ya kita ambil, atau dikasih breakout dan consolidate ya kita juga ambil. Jadi kita tidak mencoba-coba untuk mendahului market, kita hanya biarkan market kasih tahu ke kita clue berikutnya dan kita hanya manfaatkan clue tersebut. That's it. Persoalan nanti benar atau salah itu belakangan. Sekali lagi, trading itu bukan perlombaan untuk mencari siapa yang paling banyak benarnya, tapi yang siapa yang paling banyak cuannya, kan itu teman-teman. Kalau misalnya kalian berfokus ke seberapa banyak kalian benar melakukan prediksi, maka kalian sudah terjebak, teman-teman. Karena win rate dari sebuah trading teknik itu biasanya tidak akan lebih dari 50-60%. Kalian akan kecewa gitu. Karena mungkin dari 10 kali trade, kalian hanya akan benar 5 atau sampai 6 kali. Tapi sebenarnya itu sudah lebih dari cukup kalau kalian menerapkan risk to ratio yang memadai. Nah, yang menjadi semacam hadangan adalah kalian sudah tahu trading teknik kalian tidak mempunyai win rate yang tinggi gitu ya, 50-60%, tapi pakai RR-nya cuman 1:1 atau bahkan minus kadang-kadang. Nah, itu yang membuat kalian justru tidak profit. Bahkan sekalipun kalau win rate kalian 70%, teman-teman, atau 80%, tapi risk to ratio kalian negatif, ya ujung-ujung kalian bisa boncos juga. Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Kesimpulannya, pergerakan untuk short term Bitcoin akan bergantung kepada breakout dari symmetrical triangle ini. Dan setup yang akan saya tunggu adalah beberapa yang tadi sudah saya sebutkan. Tapi saya lebih prefer sebenarnya Bitcoin untuk kembali mengalami push dulu ke bawah, ke area 57-56. Dari sana kita start untuk building base, dan kemudian kita mengalami rally lagi ke atas dan menuju ke area yang lebih tinggi, mungkin next di area 66-67.000 dolar. So, saya rasa itu aja sih untuk video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.